Oke, baiklah. Untuk video kali ini saya akan menerangkan cara mengisi cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Berarti kita harus mencari transaksi cash receipt di mana transaksi tersebut kita akan menerima uang. Entah itu uang yang didapatkan dari transaksi penjualan secara tunai maupun pelunasan piutang dagang. Ya, sekali lagi harus saya jelasin kalau perusahaan kita itu kan perusahaan dagang, dan biasanya perusahaan dagang itu kebanyakan transaksinya itu akan secara kredit ya. Nah, kalau misalnya ada transaksi penjualan secara kredit, udah pasti si customer itu kan pasti punya hutang ke kita kan, dan kita mencatatnya sebagai piutang dagang, itu udah pasti. Nah, makanya itu harus kalian pahami dulu, piutang dan utang. Jangan sampai ketukar mana piutang dan mana utang. Lalu kita cari di soal, ya, kita cari dokumen mana yang termasuk ke dalam cash receipt journal. Dokumen pertama ini CPJ bukan, dan berarti dokumen yang kedua, oh benar, CRJ. Berarti dokumen ini yang pertama harus kita kerjakan. Ya, dan ingat, ketika kalian mau mengerjakan jurnal, kalian harus ngecek satu-satu dari halaman depan dari transaksi yang paling pertama. Harus berurutan karena mencatat tanggalnya itu nggak boleh lengkap-lengkap ya. Jadi harus berurutan semuanya. Oke, sekarang kita akan mencatat dokumen transaksi nomor 2. Ini seperti biasa, di sini ada kolom tanggal, nomor, dan description atau keterangan. Langsung kamu catat di sini tanggalnya yang ini 4 Desember. Terus nomornya itu pakainya nomornya yang ini, yang BKM ya, bukan yang nomor cek ya, ini beda, pakainya yang atas. Lalu kepadanya itu kan kita nerima dari si toko anggrek. Ya udah, tinggal kalian pindahin aja nih. Tanggalnya tanggal 4, nomornya BKM 1201, terus dari toko anggrek. Lalu langsung dibaca keterangannya. Kita menerima sejumlah uang 170.500.000. Keterangannya atas pelunasan faktur senomor ini di tanggal 20 November 2019. Jadi logikanya si anggrek ini, toko anggrek ini ya, pernah membeli barang kepada toko kita, toko PT Kerinci, pada tanggal 20 November 2019 sejumlah 170 juta secara kredit, dan baru akan dia lunasi itu di tanggal 4 Desember ya. Nah, sebelum kita mencatatnya ke cash receipt, kita harus ngecek dulu transaksi di tanggal 20 November 2019. Kenapa harus kita cek? Takutnya ada potongan pembelian. Kan biasanya kalau misalnya kita beli barang itu kalau ada diskon, ya kan harus dikurangin kan. Nggak bisa langsung, misalnya kamu beli HP 5 juta, padahal ada diskon 10%, tapi tetap dicatat 5 juta, kan nggak boleh. Ya kan, jadi nggak balance nanti antara uang yang diterima dengan pencatatannya. Nah, makanya di transaksi yang ini, karena dia transaksinya di bulan November, makanya kita harus cek dulu bener nggak jumlahnya itu segini, apakah ada diskon atau enggak gitu. Ngeceknya di mana, Bu? Nah, kamu harus perhatikan semua transaksi yang terjadi di bulan sebelum bulan berjalan, itu kamu harus ngeceknya di bagian depan sini, di informasi-informasi yang di depan. Kan ini terjadinya di bulan November nih. Nggak kelihatan, di bulan November. Sedangkan kita itu kan periodenya sekarang lagi periode Desember. Makanya ini harus dicek di bagian depan. Di mana, Bu, ngeceknya? Di bagian sini. Nih, yang bagian daftar saldo piutang dagang. Tadi toko. Nah, terus kamu cari toko anggrek. Ini kan toko anggrek yang paling pertama. Terus kamu cek nomor fakturnya FAJ21. Bener nggak sama yang tadi di soal? Terus tanggalnya 20 November. Oh, bener nih. Terus kamu lihat. Dia waktu itu jumlah penjualan barangnya itu 155 juta. Ditambah sama pajaknya 15.500.000. Jadi total piutangnya 170.500.000. Sama ya, sama yang tadi di soal. Terus kamu lihat lagi di sini ada nggak keterangan ada diskonnya itu.
ternyata kan nggak ada keterangan diskon apapun kan. Jadi kalau misalnya nggak ada diskon, ya udah, angka yang di soal itu bisa langsung kamu catat keseluruhan, angkanya tetap segini gitu, nggak usah dihitung ada potongan apa enggak. Ya udah, tinggal kamu catat tadi ya. Yang udah pasti di bagian ini adalah cash in bank atau kas ya, di sebelah debit. Kas kita pasti akan bertambah, namanya juga kita nerima uang kan, itu pasti akan bertambah. Ya udah, langsung kamu tulis angkanya 170.500.000 ya. Ini sisi debit. Lalu sisi kreditnya yang berkurang apa? Piutang dagang kan. Ketika terjadi pelunasan utang, pasti kas kita pasti bertambah karena kita menerima uang. Dan di satu sisi, di sisi kreditnya yang berkurang adalah piutang dagangnya si toko anggrek. Jadi kamu catat juga di account receivable 170.500.000 gitu ya. Udah, seperti itu cara ngisinya. Nanti akan saya contohin di soal yang berikutnya ya. Dan ingat, ketika kalian membuat jurnal, sisi debit dan sisi kredit itu angkanya harus balance. Oke. Kita cari lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yang masuk ke cash receipt nih, CRJ, yaitu adalah dokumen transaksi nomor 11. Langsung kamu lihat bagian tanggal, nomor dokumen, sama diterima dari siapa, toko kenanga, ya kan? Langsung kamu pindahin. Tanggalnya tanggal 14 Desember, ini nomornya, ini namanya si toko kenanga. Oke, udah, langsung kita baca. Kita nerima uang sebesar 171.600.000 ya. Keterangannya atas pelunasan faktur nomor FAJ 41 di tanggal 7 Desember 2019 dikurangi dengan sales retur. Nah, kalau yang ini kan transaksinya terjadi di tanggal 7 Desember kan? Ya. Desember berarti masih di dalam bulan berjalan. Kalau begini berarti ngeceknya bukan di depan tapi di soal. Kita cari soal dengan tanggal 7 Desember ya. Kita harus kembali ke halaman depan karena ini udah tanggal 14, tanggal 7 pasti kan sebelumnya. Let's find the date. Ntar ya. Tadi tanggal berapa? Tanggal 7 deh. Oh ini. Bukan. Ini toko kenanga yang tadi kita catat di transaksi. Ini ya, ini adalah transaksi tanggal 7 Desember dari si toko kenanga. Oke. Jadi di transaksi ini kan sebetulnya jumlahnya itu awalnya 195.800.000 ya. Tapi tadi dia bilang di soal kita itu sudah dikurangin dengan sales retur. Jadi pastinya ada retur. Nah, ini dokumen returnya. Udah diretur 24.200.000 ya. Kalau kamu nggak percaya, hitung aja sendiri. 195.800 dikurang sama si jumlah returnya yang ini 24.200. 000 ini 600. 9 kurang 2 itu 7. Nah, bener kan? Jadi sisanya segini, 171.600. Berarti sudah sesuai sama yang tadi di soal. Dan kamu lihat apakah dia ada diskon lagi. Nih, dilihatnya di bagian termin ya. Terminnya itu N/30, berarti nggak ada diskon apapun. Ya, salah ngebaliknya. Saya cari tadi mana soalnya. 17. Ya, kelebihan lagi. Bentar ya, maaf lama di ngebalikin soal. Oke. Ini ya. Berarti benar ya angkanya 171.600. Ya udah, tinggal kamu catat aja seperti tadi. Yang pasti bagian debit itu di cash in bank 171.600 karena kita menerima uang, dan yang satu lagi di kreditnya di bagian account receivable 171.600 juga. Oke, gitu ya. Lalu di tanggal terakhir
Oke, langsung yang di bawahnya, CRJ, transaksi nomor 12. Sama kayak tadi, tinggal kamu langsung catat tanggal, nomor, dan tokonya. Udah, kamu pindahin toko tanggal 16, nomor toko kenanga. Nah, lalu kamu lihat lagi keterangannya. Di sini kita menerima uang 327.800 atas keterangan pelunasan faktur nomor FAJ 33 tanggal 28 November. Sales plus PPN outcome. Nah, berarti karena ini tanggalnya tadi di bulannya November, berarti harus kita ceknya di informasi umum bagian depan tadi yang ada kotak-kotak tabel yang ini ya. Aduh, fals. Dah, langsung kita lihat toko kenanga, nomor fakturnya sama, tanggalnya udah bener 28 November. Terus kita lihat tadi kan dia ngomong sales ditambah PPN, berarti benar ya, ini salesnya 298 ditambah PPN nya 29.800, jadi jumlahnya 327 dan tidak ada keterangan termin di sini. Jadi berarti nggak ada keterangan untuk potongan harga. Benar. Udah, berarti angkanya langsung kita catat 327.800. Catat di bagian cash in bank karena kita menerima uang ya. Dan sisi kreditnya di account receivable sama 327.800. Gitu. Nah, terus kamu cari lagi apakah masih ada soal cash receipt. Nah, kalau udah nggak ada, tinggal kamu totalin lagi kayak tadi, totalin ke bawah. Ya, totalkan ke bawah. Jangan lupa mengisi account numbernya. Cek di depan. Oke. Nah, ini nggak usah ditotal lagi karena di sisi debit dan sisi kredit cuman ada masing-masing satu akun, nggak ada lagi tambahannya. Jadi ya udah, nggak usah dijumlahin yang total bawah gitu ya. Tulis nama di sini. Udah selesai. Kalau masih belum paham bisa langsung tanyakan aja lewat grup. Oke, terima kasih.